Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Saprijal, NIM saya 2103060667, prodi saya peternakan, kelas saya PTNA. Adapun tujuan saya di sini membuat video praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang mana yaitu tentang Tractus digestivus atau sistem pencernaan dari hewan ruminansia, yang mana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Fidanasari, SPT MP. Baiklah, adapun organ pencernaan yang pertama di sini ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada namanya rumen, ada retikulum, kemudian ada omasum, abomasum, intestinum tenio atau usus halus, kemudian intestinum rasum atau usus besar, rektum, dan anus. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan yang mana pertama kali dimulai dari mulut, yang mana di dalam mulut ini makanan dicampur dengan kelenjar saliva atau air ludah, yang mana makanan yang masih kasar ditelannya melalui kerongkongan, dan setelah ditelan melalui kerongkongan, makanan yang ditelan dan yang masih kasar disimpan sementara di dalam rumen. Nah, setelah disimpan di dalam rumen, kemudian masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum ini, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang biasa disebut dengan bolus. Setelah di retikulum ini, kemudian makanan kembali dikeluarkan ke mulut untuk dimamah atau dikunyah. Nah, setelah dimamah atau dikunyah, kembali makanan yang sudah dimamah atau ditelan itu masuk ke dalam omasum. Nah, setelah masuk ke dalam omasum, makanan untuk dicerna secara mekanis dan kimiawi, kemudian dilanjutkan ke abomasum. Nah, setelah di abomasum ini, makanan ini di abomasum ini adalah pencernaan yang kedua yang biasa disebut dengan lambung yang sebenarnya di abomasum ini. Dan kemudian makanan dicerna kembali oleh enzim-enzim di dalam abomasum. Nah, kemudian setelah makanan di abomasum setelah dicerna oleh enzim-enzim, makanan akan menuju ke intestinum tenio atau usus halus, yang mana fungsinya itu untuk menyerap sari-sari makanan dan yang diedarkan ke seluruh tubuh, dan kemudian pada akhirnya akan menuju ke intestinum crasum atau usus besar, di mana di intestinum crasum atau usus besar ini akan terbentuk feses dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum. Nah, setelah bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui lubang anus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mikroba yang terdapat dalam rumen, yang mana mikroba itu dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu ada bakteri, ada protozoa, ada fungi dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama di sini ada bakteri. Bakteri itu merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus Staphylococcus, kemudian ada Streptococcus, Orinebacterium, kemudian ada Lactobacillus, ada Fusobacterium, dan ada Propionibacterium, yang mana ditemukan menempel pada epitel dinding rumen. Dan di samping itu terdapat spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri itu dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu ada bakteri selulotik, ada bakteri proteolitik, kemudian ada bakteri metanogenik, dan ada bakteri amilotik, bakteri yang memfermentasi gula, bakteri lipolitik, bakteri pemanfaatan asam, dan bakteri hemoselulotik. Kemudian yang pertama di sini ada bakteri selulotik, yang mana bakteri selulotik ini menghasilkan enzim selulosa dari hasil hidrolisis glukosa, yang mana dapat menghidrolisis hemiselulosa. Keuntungannya dari bakteri ini, energi atau ATP yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah Bacteroides succinogenes, kemudian ada Clostridium acetobutylicum, kemudian ada Ruminicoccus flapepaciens, dan ada Rumicoccus albus Silobacterium cellulosolpens. Kemudian yang selanjutnya ada bakteri hemiselulotik, yang mana hemiselulosa merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman.
Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisis selulosa. Antaranya yaitu Clostridium celluloporans dan Bacteroides ruminicola. Selanjutnya ada bakteri proteolitik, yang mana merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan atau traktus digestivus pada makanan mamalia. Yang beberapa contohnya dari bakteri proteolitik itu antara lain Bacteroides amylophilus, kemudian ada Clostridium sporogenes, dan ada Bacillus licheniformis. Nah, selanjutnya ada bakteri metanogenik, yang mana sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen itu adalah gas metan, yang mana bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya. Contoh bakteri ini antara lain yaitu Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Dan selanjutnya di sini ada bakteri lipolitik, yang mana beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh, dan sebagian lagi dapat menganalisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik ini antara lain Anaerob-Vibrio lipolitica dan Selemonas ruminatium lactitica. Nah, selanjutnya di sini ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen ini dapat menggunakan asam laktat, meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti. Beberapa jenis spesies dari bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak itu setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan atau butiran maupun pati dengan tiba-tiba, yaitu adalah Peptostreptococcus bacterium. Kemudian ada Propionibacterium dan ada Selemonas lactilytica. Selanjutnya ada bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bakteri. Atau semua bakteri ini pemakai polisakarida, dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus atau intestinum tenue. Selanjutnya di sini ada bakteri ureolitik, yang mana beberapa jenis bakteri ureolitik ini menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Selanjutnya ada protozoa, yang mana sebagian besar dari protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata. Meskipun Flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen terdapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, dan ordo Entodinimorphida. Dan yang terakhir di sini ada fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob ini sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dan dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung di dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain yaitu jamur Physomycotes anaerob yang pada umumnya itu terdapat pada sapi dan domba yang diberi makanan berserat tinggi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organ-organ dari traktus digestivus hewan ruminansia beserta fungsinya. Baiklah, yang pertama di sini ada abomasum. Abomasum, yang mana abomasum ini letaknya di dasar kanan bawah perut dan bentuknya itu memanjang. Fungsinya itu untuk mengatur pencernaan secara enzimatis dan secara kimiawi, yang mana memungkinkan sari-sari makanan ini dicerna dan diserap lebih baik. Kemudian di sini ada omasum, yang mana dindingnya ini terdiri dari minime atau berbentuk lipatan-lipatan longitudinal seperti lembaran buku, yang mana sehingga disebut dengan perut buku. Fungsinya itu untuk menyerap asam lemak tertentu dan natrium. Kemudian di sini ada rumen. Rumen ini terletak di sebelah kiri rongga perut
dan permukaannya dilapisi papilai untuk memperluas permukaan sehingga dapat meningkatkan penyerapan atau absorpsi, dan yang mana fungsinya itu sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi PFA atau volatile fatty acid atau asam lemak terbang, dan tempat pencampuran makanan. Kemudian yang di sini ada juga namanya retikulum, di mana di retikulum ini terdapat lipatan-lipatan esophagus ke omasum. Permukaan dalamnya itu terdapat papilai menyerupai bentuk sarang lebah atau honeycomb atau jala, sehingga disebut dengan perut jala. Fungsinya yaitu sebagai tempat fermentasi makanan oleh mikroorganisme. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian organ dari intestinum tenue atau usus halus, di mana di intestinum tenue atau usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dapat dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini saya sudah membelah bagian dari intestinum tenue ini, di mana di dalam intestinum tenue ini terdapat cairan yang sudah mencair seperti ini, yang sudah mendekati ke bau menyengat atau bau-bau busuk.